Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Midali Atia dengan NIM 24022023. Pada video kali ini aku akan membahas tentang menganalisis sistematika karya tulis ilmiah secara komprehensif yang mencakup pengertian makalah, struktur penulisan makalah, pengertian artikel, struktur penulisan artikel, dan perbedaan makalah dan artikel. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian makalah. Secara umum, makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup pengetahuan. Suatu makalah memiliki sistematika yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, dan simpulan atau penutup. Suatu makalah memiliki karakteristik, yaitu hasil kajian, literatur, atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan mendemonstrasikan pemahaman tentang permasalahan teoritik yang sedang dikaji dalam makalah. Menurut WJS Puwadarminta, makalah ialah uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu dikemukakan untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Menurut Tanjung dan Ardial, makalah ialah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Baiklah, yang kedua yaitu struktur penulisan makalah. Yang pertama ada cover, yaitu halaman depan dari suatu makalah. Biasanya pada cover makalah ini di perguruan tinggi terdapat judul makalah, logo universitas, nama penulis disertai NIM, nama dosen pengampu, nama fakultas, nama jurusan, tahun, dan tempat. Yang kedua yaitu kata pengantar, yaitu salam pembuka dari penulis yang ditujukan untuk pembaca. Umumnya, kata pengantar ini ditulis untuk memberikan informasi mengenai siapa saja yang sudah berperan dan juga berkontribusi pada pembuatan makalah. Penulis menjelaskan mengenai struktur makalah yang pokok dan dasar pemikiran pembuatan judul serta tujuannya secara garis besar. Yang ketiga ada daftar isi makalah, yaitu untuk mempermudah pembaca dalam menemukan bahan yang ingin dibaca. Selain memuat nomor halaman dan judul bab atau subbab, daftar isi makalah juga memuat mengenai daftar gambar dan daftar tabel jika ada. Yang keempat yaitu bab 1 pendahuluan, yaitu bagian pokok dari makalah yang menjelaskan mengenai permasalahan yang akan dibahas, di mana dalam bab pendahuluan akan dibagi lagi menjadi 3 poin penting, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Yang kelima, bab 2, pembahasan, berisi mengenai pembahasan tentang metode penelitian, sasaran penelitian, dan penjabaran mengenai hasil penelitian yang sudah didapatkan, baik itu secara kualitatif atau kuantitatif. Yang keenam, yaitu penutup. Adapun ciri-ciri kesimpulan dalam makalah, yang pertama berisi makna secara menyeluruh dari isi pembahasan. Yang kedua, kesimpulan bukanlah rangkuman dari isi, namun jawaban dari masalah yang dibahas. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan dan juga rumusan masalah. Yang keempat, bisa menerangkan apakah jawaban dari masalah itu sesuai dengan hipotesis. Yang kelima, ditulis dengan singkat dan jelas. Yang ketujuh, merupakan daftar pustaka, yaitu bagian akhir yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang sumber-sumber yang menjadi acuan di dalam makalah. Baiklah, yang ketiga yaitu pengertian artikel. Artikel ilmiah, menurut Adnan, adalah tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu, yang merupakan audiens khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan didiskusikan, baik secara lisan maupun tertulis. Yang dimaksud dengan audiens khusus antara lain seperti mahasiswa, dosen, peneliti, dan ilmuwan. 3 yaitu struktur penulisan artikel. Berikut ini adalah pembahasan tentang 3 bagian dari struktur artikel, diantaranya pernyataan pendapat atau tesis. Yaitu pernyataan atau tesis pada bagian ini biasanya memiliki fungsi sebagai pembuka artikel yang terdiri dari orientasi atau tahap pengenalan dari isu artikel yang akan dibahas. Yang kedua ada argumentasi. Pada bagian ini, artikel memuat tentang penjelasan pokok permasalahan yang coba dibahas dan dikupas secara faktual dan informatif. Yang ketiga yaitu pernyataan ulang, bagian terakhir. Pada bagian ini, artikel akan memuat kalimat kunci yang merangkum berbagai penjelasan ke dalam bentuk kesimpulan.
Materi yang terakhir yaitu perbedaan makalah dan artikel. Pada tujuannya, makalah itu untuk menyelidiki topik secara mendalam, menyajikan argumen dan analisis yang kompleks. Sedangkan pada artikel bertujuan untuk memberikan informasi atau perspektif tentang suatu topik tertentu. Yang kedua, format. Pada makalah, formatnya lebih formal, sedangkan pada struktur formatnya artikel itu lebih fleksibel. Yang ketiga, audiens. Pada makalah, audiensnya akademis, sedangkan pada artikel audiensnya umum. Yang keempat, yaitu pada makalah, publikasinya melalui jurnal ilmiah, tugas akademis. Sedangkan pada artikel, publikasinya melalui surat kabar seperti koran salah satunya. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya tentang menganalisis sistematika karya tulis ilmiah secara komprehensif yang mencakup tentang makalah dan artikel. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.